You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Kontroversi Valentino Rossi tertawakan Marc Marquez crash di sirkuit Jerez, VR46 kena cemoohan. Video kontroversi pada MotoGP Spanyol 2025 mengungkit luka lama permusuhan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi, mendapatkan sorotan negatif menyusul responsnya yang tertawa girang setelah melihat setru abadinya, Marc Marquez, terjatuh pada main race MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan Marquez dengan Rossi tidak baik-baik saja, khususnya sejak insiden ikonik Sepang Clash di MotoGP Malaysia 2015. Semenjak Sepang Clash yang berbuntut kegagalan Valentino Rossi gagal menjadi juara dunia ke-10, rivalitasnya dengan Marc Marquez menjadi permusuhan yang bertahan hingga detik ini. Bahkan, setelah Valentino Rossi gantung helm, beberapa pernyataannya terus menyudutkan MM93. Dan paling anyar ialah bagaimana The Doctor, julukan Valentino Rossi, menunjukkan reaksi kepuasaan saat The Baby Alien, julukan Marc Marquez, terjatuh pada balapan utama Grand Prix Spanyol. Dalam laporan Motosan, sebuah video yang direkam dari tribun memicu kontroversi di media sosial. Dalam video itu, Valentino Rossi yang saat itu berada di sana untuk mendukung timnya sendiri, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, terlihat bereaksi secara naluriah setelah kecelakaan Marc Marquez. Ketegangan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez masih belum dingin juga. Jauh dari mereda seiring berjalannya waktu, peristiwa balapan di IP Jerez terakhir telah memicu konflik yang telah membara di dalam sekam selama hampir 1 dekade. Kali ini sebuah video viral di media sosial telah menyalakan kembali kontroversi atas reaksi Valentino Rossi terhadap kecelakaan rider Cervera itu, sebuah tindakan yang tidak luput dari perhatian dan telah memicu gelombang komentar, kritik, dan analisis dari semua pihak. Beberapa netizen menafsirkan adegan itu sebagai perayaan atas kecelakaan pembalap Spanyol itu, yang menghasilkan gelombang komentar yang agak kontroversial, bunyi pernyataan Motosan. Selama putaran ketiga balapan hari Minggu, Marc Marquez mengalami kecelakaan yang mengakhiri harapannya untuk menang. Beberapa menit kemudian, sebuah video yang diambil dari area lintasan menunjukkan Rossi sedang menonton aksi tersebut bersama anggota timnya. Tepat pada saat kecelakaan, ia terlihat bereaksi dengan gerakan yang ditafsirkan oleh banyak orang sebagai perayaan senang atas insiden jatuhnya Marc Marquez. Reaksi terhadap video itu bergulir cepat. Di satu sisi, beberapa penggemar menganggap sikap pembalap Italia itu tidak pantas atau tidak sportif, terutama mengingat perannya saat ini sebagai pemilik tim Ducati, merek yang sama dengan yang disaingi Marquez di tim pabrikan. Bagi mereka, merayakan atau mengungkapkan kepuasan atas insiden balapan, terutama kecelakaan, tidak sesuai dengan sosok yang diwakili Rossi. Namun, beberapa pendapat yang lain mengatakan apa yang dilakukan Rossi itu biasa saja, refleks kaget atas jatuhnya pembalap. Beberapa penggemar menunjukkan bahwa interpretasi video itu subjektif dan Valentino tidak terlihat melakukan tindakan eksplisit apapun yang dapat dianggap sebagai ejekan atau perayaan. Mereka berpendapat bahwa, dalam situasi tegang seperti jatuh tak terduga, reaksi spontan dapat dengan mudah disalahartikan di luar konteks. Sehari sebelum main race IP Spanyol 2025, Valentino Rossi dan Dani Pedrosa mendapatkan respons berbeda ketika melewati zona Nieto Pelukui yang legendaris. Saat melewati area tersebut, Valentino Rossi memperoleh cemoohan hingga cibiran dari tribun tersebut, yang kini berganti menjadi area pendukung Marc Marquez. Sementara Dani Pedrosa saat melintas sukses mendapatkan aplaus dan sambutan hangat dari fans MM93. Ini membuktikan bagaimana permusuhan Marquez-Rossi tidak sekadar di antara keduanya, melainkan juga sudah menyasar ke kalangan pendukung kedua pembalap, bahkan terkesan mendarah daging. Sementara itu, MotoGP Spanyol 2025 jadi bukti Marc Marquez masih suka bikin kesalahan saat dibebani harapan. MotoGP Spanyol 2025 menjadi bukti Marc Marquez masih suka bikin kesalahan saat dibebani harapan yang lebih besar. Pendapat itu dikemukakan ex-pembalap Sylvain Guintoli. Seri kelima MotoGP 2025 tersebut berakhir pahit buat Marquez.
Ia gagal melanjutkan kesempurnaan saat kualifikasi di 4 seri sebelumnya setelah pole position direbut Fabio Quartararo. Harapan melambung tinggi saat Marquez ternyata bisa memenangi sprint race MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Sabtu 26 April. Ia masih sempurna dengan 5 kemenangan di sprint race dari 5 seri. Sayangnya, balapan utama jadi anti klimaks. Marquez terjatuh saat melaju di posisi 3 pada putaran ketiga di tikungan 8. Untungnya, ia bisa lanjut balapan dan finish di urutan 12. Kecelakaan yang menimpa Marquez di Spanyol dan MotoGP Amerika Serikat 2025 bulan lalu menjadi acuan opini Guintoli. Menurutnya, pria berusia 32 tahun itu masih belum bisa mengatasi tekanan yang berbeda. Ada kans besar untuk memenangi balapan. Sepertinya, ketika ada harapan, dia cenderung melakukan kesalahan. Tekanan yang berbeda itu, dia tidak bisa mengatasinya juga, papar Guintoli, mengutip dari Crash. Kemudian, pria asal Prancis itu setuju dengan perkataan Marquez kecelakaan terjadi karena terlalu percaya diri. Sikap tersebut boleh saja dimiliki pembalap tetapi mereka harus ingat ada batasan yang tidak bisa dilewati. Dia terlalu percaya diri. Sebagai pembalap, Anda tahu di mana kekuatan dan kelemahan Anda. Mar tahu dia lebih kuat dari semua pembalap Ducati di tikungan-tikungan ke arah kiri, urai Guintoli. Dia goyah. Di tikungan 7 dia berhasil mengejar. Di tikungan 8, berlebihan. Anda tidak bisa menutup jarak itu. Ya, dia lebih kuat tetapi ada batasan. Dia kehilangan daya cengkeram, tandasnya. Patut dinanti apakah Marquez bisa bangkit dari keterpurukan atau tidak. Seri ke-6 bertajuk MotoGP Prancis 2025 akan dihelat di sirkuit Bugatti, Le Mans. Sementara itu, bos Ducati kritik pedas Bagnaia yang podium, Marquez crash malah dipuji. General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna akhirnya angkat bicara soal penampilan Pecco Bagnaia, terutama di MotoGP Spanyol 2025 pekan lalu. Gigi Dall'Igna tak menutupi rasa kecewanya akan penampilan Pecco Bagnaia yang seolah tak bisa berbuat apapun untuk bisa memenangkan balapan MotoGP Spanyol 2025. Padahal Bagnaia selalu mengklaim bahwa performanya lebih bagus pada balapan utama hari Minggu, meski kesulitan saat sprint hari Sabtu. Namun kenyataannya Bagnaia kesulitan di kedua balapan, hingga menurut Bagnaia tak ada alasan lagi yang bisa dikatakan rider andalannya itu. Pecco tidak memenuhi ekspektasi, terutama karena dia harusnya tampil lebih bagus hari Minggu, kata Dall'Igna, dilansir Gridotto.com dari Padekipi. Bahkan saking kesalnya, pria asal Italia ini menyebut Bagnaia sama sekali tidak menunjukkan greget untuk meraih kemenangan. Dia kurang aktif sesuai harapan kami, padahal hal itu diperlukan untuk bertarung di puncak kembali, jelas sang bos. Dall'Igna menegaskan harusnya Bagnaia tak bisa puas dengan hasil podium 3, karena performanya bisa lebih dari itu. Dari segi kejuaraan itu mungkin hasil bagus, tapi penting untuk kita meningkatkannya lagi, tegasnya. Namun uniknya soal crash Marc Marquez, Dall'Igna justru malah memuji raihan rekan baru Pecco Bagnaia tersebut. Itu karena Marquez menunjukkan daya juang luar biasa, meski mengalami crash dan kehilangan banyak poin berharga. Itu kesalahan yang terjadi terlalu awal, sebelum balapan GP benar-benar dimulai, tutur pria yang pernah menangani Aprilia tersebut. Tapi kau harus mengapresiasi pembalap dengan berupaya kembali ke balapan dengan motor yang sudah rusak parah, hanya untuk finish ke-12, tegas Dall'Igna. Sementara itu, Carlo Pernat ungkap keunggulan Alex Marquez dibandingkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Carlo Pernat bicara keunggulan Alex Marquez dibandingkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Penilaian itu diberikan usai balapan MotoGP Spanyol 2025 2 pekan silam. Pada seri kelima MotoGP 2025 tersebut, Alex Marquez keluar sebagai pemenang. Ia merebut kemenangan pertamanya di kelas Premier di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez de la Frontera. Di sisi lain, Marc Marquez justru kembali gagal menang. Ia tersungkur ke gravel pada putaran 3 di tikungan 8 saat mengejar Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia di depannya. Beruntung, Marc Marquez masih bisa bangkit dan melanjutkan lomba. Pembalap tim Ducati Lenovo itu akhirnya finish di urutan 12. Menurut Pernat, kecelakaan itu terjadi murni karena Marc Marquez berusaha terlalu keras. Hal itu jadi kekurangan sekaligus kelebihan The End from Cervera. Sementara, Pernat melihat Alex Marquez justru bisa punya ketenangan di momen krusial. Kejernihan pikiran itulah yang membuatnya jauh lebih unggul dari sang kakak, setidaknya di balapan tersebut. Di isi kepalanya,
Alex lebih unggul dari Mark. Tentu saja Mark punya bakat alami, seperti beberapa pembalap lain. Tapi, Alex punya keunggulan di dalam kepalanya, papar Pernat, mengutip dari Crash. Sangat sulit untuk memiliki kakak seperti Mark yang sudah memenangi 8 gelar juara dunia. Musuh Mark masih dirinya sendiri. Dia terlalu berlebihan, tetapi itulah cara dia bekerja, tandas pria asal Italia. Saat ini, Alex Marquez memimpin di klasemen MotoGP 2025 dengan 140 poin. Ia unggul satu angka saja dari Marc Marquez di urutan 2. Seri ke-6 MotoGP 2025 akan digelar akhir pekan ini. Balapan bertajuk MotoGP Prancis 2025 tersebut akan dihelat di sirkuit Bugatti, Le Mans.